Insan pendidikan yang kami cintai, jumpa lagi dengan saya Indra Karismiaji dari Fox Point Indonesia dalam acara Ngopi Seksi, ngobrol pintar seputar kebijakan edukasi. Kali ini kembali saya kehadiran sahabat baik saya, Mas Ahmad Nanang Rizali. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik, Mas Indra baik ya. Alhamdulillah baik. Terima kasih loh Sore. sudah kembali hadir di Ngopi Seksi. Kita selalu memberikan saran tentang bagaimana memperbaiki kondisi pendidikan Indonesia dalam konteks kebijakan. Nah, kali yang lalu kita sudah bahas tentang peningkatan GDP per kapita, bagaimana meningkatkan Human Capital Index. Kemudian kita juga sudah membahas tentang problematika kalau bangsa Indonesia, baik masyarakat maupun pemerintahnya komplasen. Yes. Artinya nganggap nggak ada problem, semua baik-baik saja, biasa-biasa saja. Nah, mudah-mudahan itu akan berubah. Nah, cuman kita harus bahas nih, Mas. Kalau andai kata bangsa ini sudah bangun, terus memperbaikinya dari mana dan bisa nggak diperbaiki? Karena kalau nggak salah, beberapa tahun yang lalu ada kajian, ini bahkan kalau nggak salah pada saat PISA kita lagi tinggi-tingginya. 400-an. Artinya bukan kita pernah tinggi ya kan gitu. Lagi tinggi-tinggi. Lagi tinggi-tingginya untuk ukuran kita. Kalau dibandingkan rata-rata negara OECD ya kita selalu di bawah, tapi lagi tinggi-tingginya. Kalau nggak salah itu risetnya itu berbunyi kita tuh nggak akan pernah mampu untuk meningkatkan tadi ke level paling nggak level rata-rata dunia kan? Benar nggak itu? Benar itu Mas Indra. Gitu. Benar Mas Indra. Itu si sebuah penelitian yang melakukan Amanda Beatty itu disponsori juga oleh Rice yang sponsori juga itu. Oh, Rice juga, oke. Pemerintah Inggris. Dia melakukan sebuah penelitian dengan melibatkan negara-negara berkembang. Oke. Negara-negara berkembang di dunia, tetapi Indonesia tidak masuk di situ. Yang menjadi mitra OECD juga, dan juga termasuk negara-negara OECD di situ. Semua negara yang menganggap OECD. Oke. Dia hitung dari kenaikan PISA mereka, tetapi basisnya TIMSS. PISA dan TIMSS itu kan sebetulnya kayak Fahrenheit sampai Celsius saja kan. Ya. Hanya ukuran yang nggak beda jauh. Dikatakan di sana untuk Indonesia yang saat itu naik dari sekitar 370-an menjadi 400-an untuk matematik. Kata dia, kalau ingin mencapai rata negara OECD yang 500, kata dia nggak mungkin. Nggak mungkin itu disebutkan di sana forever. Waktu untuk ngejar itu seumur hidup selama-lamanya nggak akan pernah tercapai. Nggak akan pernah tercapai. Karena dilihat persentase kenaikan gitu. Persentase kenaikan. Kalau Anda begini-begini saja, ya nggak akan tercapai gitu dengan persentase itu. Memang tidak Indonesia saja, berapa negara dinyatakan begitu. Meskipun ada juga yang bisa. Salah satu contoh dia sebut Kolombia itu bisa. Nah itu unik riset itu. Dari titik itu saya mengatakan, waduh, ini pada saat bagus-bagusnya naik saja, kita dikatakan forever. Bayangkan yang terakhir, PISA kita itu terpuruk sepanjang sejarah. Jadi rata itu 366. Yang terendah itu membaca, yang kedua matematik 360-an sekian. Itu menurun trennya. Itu kan tren naik dikatakan begitu. Ini tren turun. Ini bisa sampai hari kiamat. Ini berarti kalau orang yang sama melakukan riset juga tentang kemungkinan kita mencapai target di GDP, jangan-jangan juga forever nggak tercapai juga. Ya kalau kita percaya yang kita bicarakan pertama, kaitan antara GDP dengan HCI. HCI itu disumbang oleh mutu yaitu PISA. Kesehatan udah membaik. Angka harapan hidup balita dan dewasa membaik. Stunting juga luar biasa, penurunan prevalensinya.
Sementara yang menyumbang salah satu yang terbesar juga mutu pendidikan menurun, Ya. ya secara akademik ya bisa nggak tercapai. Ya. Tetapi, ini ada tetapinya, seringkali negara-negara tertentu, contoh Indonesia itu ditinggalkan oleh Pak Karno itu dalam kondisi yang boleh dibilang, mohon maaf dikatakan bisa-bisa negara bangkrut, nggak punya duit Pada saat itu ya. pada saat itu. Tetapi kan banyak orang yang punya duit, yang kemudian meminjam juga, dipinjemin karena ngelihat potensi, dan dalam perjalanannya ada sebuah momentum yang saya sangat kagum itu dengan adanya Inpres Akses itu. SD Inpres. SD Inpres yang kita sebut. Ya. SD Inpres ini benar-benar bisa men-jack up akhirnya IPM kita naik, kemudian GDP kita pun jadi naik. Kita naik kelas menjadi negara berkembang, jadi dari negara terbelakang. Dan risetnya pun memenangkan hadiah Nobel bidang ekonomi kan? Bidang ekonomi bukan bidang pendidikan. Bidang ekonomi risetnya. Jadi kita bicara dampak. Iya. Ya kan, dampak dari kebijakan pendidikan yang sudah pernah terjadi di Indonesia ternyata berdampak pada peningkatan ekonomi bangsa. Tetapi menurut saya dengan mengacu ke situ sebetulnya bisa, asal dilakukan dengan ikhtiar luar biasa. Gak bisa biasa-biasa saja. Kalau biasa-biasa saja ya gimana, sesuatu yang sangat luar biasa ditangani dengan biasa-biasa saja. Ya nggak logik itu. Apalagi kalau Sinta tahu sendiri, Einstein kan pernah mengatakan, kalau masalah masa depan kamu selesaikan dengan pemikiran sekarang ya nggak bakal selesai. Ya. Einstein juga mengatakan definisi orang gila itu adalah orang yang melakukan hal yang sama dan berulang-ulang tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Kalau kita masih tadi BAUMM, business as usual with our money, ya nggak akan terjadi perubahan. Betul. Ini kan sebetulnya riset ini, jangan salah loh, bukan berarti kita tidak bisa berubah. Bisa. Kita bisa berubah, tetapi kalau yang kita lakukan adalah hal yang sama, ya sampai kapanpun nggak akan pernah tercapai yang namanya mencapai rata-rata dunia. Ini kita bicara target mencerdaskan kehidupan bangsa yang akan pernah tercapai. Yes. Ya kan? Jadi kita harus berubah. Nah, pemerintah bukannya tidak melakukan apa-apa loh Mas. Artinya dari dulu pun dilakukan. Tapi tadi itu more money, business as usual. Business as usual kan artinya mengerjakan sesuatu kan. More money ditambahin terus. Tapi nggak dapat apa-apa itu. Ternyata juga ada studinya tuh Mas. Ada studi, ini badan dunia lagi, World Bank kalau ini. Kalau waktu OECD kan, ini World Bank. World Bank itu menugasi, ada seorang peneliti namanya kayak nama-nama Rusia tuh, Papalov dan kawan-kawan itu. Itu meneliti 14 negara berkembang. 14 negara berkembang diteliti. Pertanyaannya sederhana penelitiannya ini. Pelatihan, karena guru penting, dia masuk langsung ke guru. Pelatihan guru seperti apakah cirinya yang akan memberikan dampak kenaikan mutu muridnya di kelas. Cuman itu penelitiannya. Ditelitilah 93 program dari 14 negara itu, akhirnya ada beberapa ciri, Mas. Cirinya yang pertama, ini paling menarik dan ini sangat manusiawi. Pelatihan-pelatihan itu harus dilakukan dengan returnnya itu insentif. Insentif itu bisa yang paling sederhana dikasih sertifikat. Dan jadi nggak harus ini bentuknya uang ya? Nggak harus bentuknya uang. Tetapi, kalau dikasih gelar pahlawan tanpa tanda jasa gitu cukup nggak? Itu buat akhirat. Nggak bisa dipakai buat belanja beras. Udah nggak laku ya tuh, lakunya di Orde Baru. Yang pertama insentif. Insentif itu yang dulu-dulu kan juga dilakukan. Oh bisa, kalau Anda pelatihan ini sekian jam Anda akan mendapatkan kenaikan. Itu salah satu. Ya. Itu dilakukan oleh kita. Tetapi yang lain, dari kesimpulan ini saya samakan dengan Indonesia nggak dilakukan. Karena kesimpulan pelatihan itu dari 5 ciri ini ternyata mayoritas tidak dilakukan oleh 14 negara berkembang itu. Jadi negara berkembang ini juga pelan juga naiknya. Kenapa tidak melakukan ciri itu?
Yang kedua apa? Yang kedua adalah nggak fokus. Nggak fokus itu tidak spesifik. Spesifik itu misalnya, Anda dilatih numerasi, bilangan saja, khusus itu, bilangan. Bilangkan pun harus lebih spesifik lagi, bilangan cacah, pecahan, dan seterusnya, spesifik. Itu tidak kita. Kita selalu kalau pelatihan yang umum-umum saja, umum, diberikan ceramah. Guru setelah diberi itu pulang bingung. Melaksanakan di kelas seperti apa ya? Tapi happy-happy aja guru, karena ada insentif tadi. Yang ketiga tidak dilakukan adalah tidak enacted curriculum. Enacted curriculum itu tidak sesuatu yang dilaksanakan di kelas yang dilatihkan. Oke. Jadi tidak kontekstual, ketika gurunya pulang, dia nggak bisa langsung, besok gue laksanakan di kelas, nggak bisa. Ya. Karena tidak dilatihkan. Itu ketiga. Yang keempat, itu umumnya pelatihan-pelatihan ini dilaksanakan di tempat-tempat yang tidak realistik. Realistik itu tempat nyaman, semuanya tersedia. Dia sarankan ini yang bisa memberi dampak itu harusnya di kelas. Jadi kalau kelas jelek ya di kelas jelek itulah yang dilatihkan. Kalau kelasnya bagus ya kelas bagus. Jadi benar-benar konteks sesuai konteks. Itu pun tidak dilakukan. Biasanya kan guru ditarik di sebuah tempat Hotel pelatihan mewah, yang nyaman, hotel mewah, makanan nyaman, semuanya tersedia, asik gitu. Dan yang terakhir ini yang paling sulit dilakukan. Ketika semuanya dijalankan, harus didampingi sampai tahu guru itu mengerjakan apa yang dilakukan. 5 ciri ini kesimpulannya tidak dilakukan oleh negara-negara berkembang tadi 14. Dan setelah saya bergulat dengan pelatihan, Mas Indra juga pasti, 5-5-nya itu hanya satu yang dikerjakan, Mas, insentif doang. Jadi kalau kita berharap itu mengubah mutu learning outcome-nya atau capaian pembelajarannya, ya nggak bisa. Secara ilmiah nggak mengatakan itu. Gitu. Oke, ini pertanyaan langsung menghujam ke Mas Nanang kan pernah menjadi bagian dari pemerintah. Ya. Pernah menjadi staf khusus Menteri Pendidikan. Jadi tahu persis. Menurut Mas Nanang jujur deh, program pelatihan guru kita yang seringnya disebut BIMTEK itu lebih fokus ke hasilnya atau lebih ke penyerapan anggarannya supaya cepat habis anggarannya. Yang kadang-kadang enggak. Jadi lebih fokus menjadi I.O. dibanding sebagai sebuah program pelatihan pendidik. Menurut Mas Anand? Straightforward saja mengatakan, lebih kepada serapan. Kenapa saya katakan? Kenapa? Karena memang penilaian dari setiap satkernya itu pertama kali yang diukur itu serapan. Dan itu ada pressure waktu. Ketika pressure waktu tidak terpenuhi dan nggak terserap, langsung mereka tuh dinyatakan tidak berkinerja baik. Jadi nggak heran kan? Nggak heran juga gitu nggak kan? heran kalau pelatihannya di hotel mewah. Ya karena supaya cepat habisnya kan? terserap. Guru Jakarta pelatihannya di Medan, guru Medan melatihnya di Bali, guru Bali melatihnya di Makassar, supaya ada biaya transportasi, supaya serapannya cepat. Nah ini kapan akan membaiknya kan? Pernah dilakukan juga, Mas. Oke, pelatihan tidak di hotel, di tempat yang ada saja. Di misalnya dulu ada Kita punya LPMP, ada punya LPMP, BBGP. Ternyata orang-orang ekonomi itu mengatakan, waduh ini ekonomi kita stuck. Ternyata apa? Perhotelan dan lain-lain itu menggantungkan juga diri kepada spending pemerintah itu ternyata. Oke. Akhirnya apa? Karena mereka protes, terjadi penurunan, terjadi juga pemutusan hubungan kerja karyawan-karyawan hotel yang harian itu karena tidak ada acara-acara itu, balik lagi, Mas. Jadi kayak ayam matu lah bilang. Nggak mudah juga ya melakukan itu ya gitu. Nggak mudah juga. Kalau buat saya, oke lah lakukan di tempat itu, tapi 5 ciri tadi kerjain lah gitu. Oke. Kita stop dulu di sini. Nanti saya ingin satu waktu lagi kita akan membahas khusus tentang pelatihan guru ini.
Tapi paling enggak kita sudah melihat dari diskusi kita kalau kembali pelatihan guru ini menjadi suatu problematika karena anggarannya besar. Betul. Anggaran besar kan? Betul, besar. Tetapi tidak berdampak. Artinya nggak ada manfaatnya buat bangsa Indonesia ini. Jadi mendingan duitnya dibakar masih kelihatan asapnya kan begitu. Ada dampaknya lah. Dampaknya buat ekonomi sekitar yang jualan Dampaknya hanya makan. sebatas ekonomi yang bukan ke Tujuan utama. tujuan utama. Nah, kita akan bahas di segmen berikutnya. Kita jumpa lagi di Ngopi Seksi dalam topik yang lain. Sampai jumpa.